Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah dengan NIM 0505 90944 dari Prodi Sistem Informasi IPB JUT Jakarta. Dalam video ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah struktur data mengenai DFS dan BFS. Langsung saja, di sini saya diperintahkan untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma DFS dan memiliki 8 not. Langsung saja saya menggunakan Visual Studio Code. Di sini saya sudah mempunyai satu folder, yaitu tugas 3 SD. Setelah itu dalam folder ini saya sudah memiliki dua file, yaitu BFS dan DFS. Langsung saja, yang pertama itu DFS. Saya akan mengerjakan terlebih dahulu, lalu saya akan menjelaskan di akhir. Oke, saya di sini sudah membuat satu file DFS, akan saya jelaskan. Di sini saya membuat kelas bernama DFS Graph Search. Setelah itu saya membuat beberapa kode, yaitu ini untuk menyimpan daftar tetangga, not tujuan dari setiap node. Ini untuk menyimpan nilainya, nilai integer di setiap node. Setelah itu ini untuk menambahkan node baru ke graf dengan nama dan nilai. Lalu saya membuat array list untuk list tetangga. Setelah itu ini untuk menyimpan nilai node. Lalu saya membuat edge terarah dari node from ke node to, jadi hanya satu arah saja agar lebih mudah. Setelah itu ini saya membuat pencarian DFS. Nanti sistemnya itu akan memulai pencarian DFS-nya itu dari node awal. Ini untuk melacak node yang sudah dikunjungi supaya nanti tidak dikunjungi kembali. Lalu ini setelah itu dia akan memanggil fungsi rekursif. Ini algoritma untuk fungsi rekursifnya. Ini fungsi ini akan menghentikan jika node sudah dikunjungi. Lalu ini menandai node sebagai sudah dikunjungi. Nah, jika nilai node sama dengan target, maka pencariannya selesai. Nanti akan muncul target ditemukan di berapa gitu. Lalu nanti dia akan melanjutkan DFS ke semua tetangga node. Kalau semisal targetnya belum ditemukan. Nanti akan berhenti jika targetnya ditemukan. Namun jika tidak ditemukan, maka akan false, akan dikembalikan ke false. Lalu saya di sini membuat objek graph. Nah, saya menambahkan node-nya di sini, menambahkan node dengan nama dan nilai A1 sampai A8, dan saya menambahkan nilainya. Lalu ini kode untuk membuat edge terarah dari A1 ke A2, A1 ke A3, A2 ke A4, dan sebagainya. Di sini untuk menentukan nilai target yang ingin dicari, saya coba nanti mencari angka 7. Nanti akan muncul seperti ini, DFS rekursif pada graf terarah, target. Nah, nanti sistemnya juga akan menjalankannya tuh dari node 1 dari awal sampai target ditemukan. Kemudian ini untuk mencetak hasil pencarian, true jika ditemukan, false jika tidak. Oke, langsung saja saya coba jalankan. Nah, ini sudah keluar outputnya, targetnya ditemukan di A6. Untuk DFS sendiri itu dia menggunakan struktur data stack ya.
Lalu pola dia itu masuk ke dalam cabang terdalamnya. Misalnya di sini saya mencari INT 7. Nah, dia mulainya dari A1, A1 5, maka pindah ke A2. Ini pindah ke A2. Nah, lalu A2-nya ternyata 2. Nah, setelah dari A2 dia ke A4. Nih, dari A2 dia ke A4. Di A4 di A4 itu nilainya 6. Nah, setelah dari A4 dia ke A7. Di A7 ternyata 3. Setelah ke A7 baru dia ke A8. A8 itu nilainya 8. Lalu dia mundur lagi nih. Mundur lagi ke A5 nilainya 1. Setelah A5 dia mundur lagi ke A3 nilainya 9 sampai dia menemukan angka 7 ini. Nah, kekurangannya itu nanti bisa nyasar cabangnya itu karena dia masuk ke cabang paling terdalamnya dulu, setelah itu baru keluar lagi nyari cabang yang lain. Oke, untuk nomor 1 sudah selesai. Lalu nomor 2, buatlah program pencarian menggunakan algoritma BFS, sama juga menggunakan 8 not. Langsung saja saya buatkan di file satunya lagi, yaitu BFS Graph Search. Oke, langsung saja. Yang pertama saya membuat kelas BFS Graph Search, kemudian di sini ada static class. Ini untuk menyimpan daftar tetangga node tujuan dari step node. Lalu ini untuk menyimpan nilai integernya. Setelah itu ini untuk menambahkan node baru ke graph beserta nilainya. Saya membuat array list untuk list tetangganya masing-masing node. Lalu ini untuk menyimpan nilai node. Lalu saya menambahkan edge terarah dari node from ke node to. Jadi hanya satu arah saja biar lebih mudah. Lalu ini ada algoritma BFS untuk mencari nilai target dari node awal. Ini untuk melacak node yang sudah dikunjungi. Lalu ini untuk antrian. Lalu ini untuk menandai node awal sebagai dikunjungi. Ini memasukkan node awal ke antrian. Nah, lalu selama antriannya tidak kosong, maka akan meneruskan pencarian. Oke. Nah, nanti ini akan mengambil dari antrian. Nanti node yang akan dikunjungi itu dia mengambilnya dari antrian. Kalau node-nya sama dengan target, maka pencariannya selesai. Tapi jika tidak, maka sistem akan terus mencari ke semua tetangga yang belum dikunjungi. Mencarinya itu lewat antrian. Jika semua node sudah dikunjungi dan target tidak ditemukan, maka akan muncul seperti ini. Target tidak ditemukan dari star ke star. Lalu saya membuat objek graph. Ini saya membuat beberapa node-nya dari A1 sampai A8, kemudian saya memberikan value-nya. Saya membuat struktur edge terarahnya dari A1 ke A2, kemudian A1, A3, A2, A4, dan seterusnya. Ini untuk menentukan nilai target, saya mencoba untuk angka 7, saya akan mencari target angka 7. Lalu ini untuk menjalankan BFS-nya. Nanti dia akan memanggil fungsi BFS. Nah, ini mencetak hasil pencariannya. Nanti hasilnya itu akan true atau false gitu. Akan saya coba jalankan. Ini sudah ada ya. Dalam BFS sendiri itu menggunakan struktur fluid. Lalu polanya itu dia dari masing-masing level. Jadi dia menelusuri semua node per level. Nah, seperti contoh ini, dia akan mengunjungi A1 terlebih dahulu. Nah, saya lihat.
dia akan mengunjungi A1 terlebih dahulu, kemudian jika tidak ditemukan maka A2, lalu A3, lalu A4, A5, A6, A7 sampai ditemukan sampai A8. Beda seperti yang tadi, kalau yang tadi itu dia akan memasuki cabangnya dulu sampai dalam, sampai menemukan targetnya itu. Kalau ini tuh dari per levelnya, menelusuri node per levelnya. Tuh. Oke, tugas 3 dari mata kuliah struktur data sudah saya kerjakan dan sudah berhasil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.